Selamat pagi Bu Umiati. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Tuhan sehat Ibu. Ya, kan begini Bu, rencanakan besok kita, Iya. saya Ibu Umiati mau belajar bersama-sama nih Iya. untuk pembelajaran di kelas 4D ya Bu Iya, ya. benar Ibu. Nah, kira-kira kita berbincang-bincang dulu. Iya. Nah, untuk besok pelajaran apa nih yang akan Ibu Umiati sampaikan kepada anak-anak untuk Untuk pelajarannya? pelajaran bahasa Indonesia. Oh, Iya, anak-anak lebih menuliskan sebuah lagu dengan lirik lagu anak-anak, mengubahnya dengan kata-katanya sendiri seperti itu. Oh. Yang memiliki rima Ibu. Seperti itu. Memiliki rima ya. Rima Iya. itu artinya persamaan bunyi ya pada Bunyi, pantun, pada sebuah puisi ya Bu ya. puisi, Oke. iya. Nah itu termasuk tujuan pembelajaran juga kah? Iya, benar. Oh iya ya. Ya, selain itu juga anak-anak belajar dari membaca. Hmm. Selain itu membaca sebuah peta. Wah, Iya, mantap. karena di sini kita belajar mengenal asal usul nenek moyang kita seperti itu. Anak-anak setelah membaca, anak-anak tersebut menyalin informasi sesuai dengan apa yang sudah dibaca Informasi, dari ya. membaca tadi Bu. Nah, setelah itu anak-anak mempresentasikan ke depan. Aduh, Iya. kalau Ibu lihat ini dari tujuan pembelajaran Ibu Umiati yang akan besok diajarkan kepada anak, rasanya kayaknya menarik nih pembelajarannya ya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan besok bisa ini ya terlaksana dengan baik. Iya. Nah kemudian nih Bu, kira-kira area pengembangan apa ya yang hendak Ibu capai untuk besok? Area pengembangannya itu menitik beratkan pada apa Ibu? Kalau untuk area pengembangan terhadap peserta didik, karena sesuai dengan apa yang sudah akan dipelajari, itu menitik beratkan kepada mencintai kebinekaan Ibu. Mencintai Iya, kebinekaan, kebinekaan, ya. menghargai perbedaan. Karena berdasarkan asal usul nenek moyang, kita sudah tahu bagaimana Indonesia yang memiliki beribu pulau. Betul. Iya. Dan kemudian selain itu untuk menitik beratkan kreativitas anak. Bagaimana anak bisa menciptakan sebuah lagu dengan kata-kata yang ia kuasai, dia ketahui tentang daerahnya sendiri maupun negara kita Indonesia. Seperti itu. Oh, mantap sekali. Berarti kan ini kreativitas. Ini Iya. sesuai dengan kurikulum merdeka Iya. bahwa anak-anak memang harus kreatif Iya. ya. Tentunya juga karena gurunya kreatif, maka anak-anaknya juga pasti tentunya akan kreatif ya tentang kebinekaan di negara kita. Kemudian tadi Ibu menyampaikan asal usul nenek moyang kita sebagai seorang pelaut ya ada lagunya ya. Benar, Ibu. Aduh rasanya Lagunya. mudah-mudahan besok anak-anak juga bisa apa ya mengaplikasikan kemampuannya ya ke dalam tadi menulis ya, menulis ataupun nanti kemungkinan berbicara begitu ya, sehingga itu memang menunjukkan anak-anak kita yang anak-anak yang kreatif gitu ya. Baik Ibu Umi. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai area pengembangan yang Ibu Umi tadi sudah Ibu sampaikan begitu ya. Tentunya ini ada strategi nih atau teknik apa sih yang perlu kita siapkan? Nah, dari Ibu Umiati kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk besok pembelajaran besok Ibu? Untuk pembelajaran besok saya akan mempersiapkan PPT Bu. Oke. Selain PPT. itu juga audio visual supaya lebih menarik. Iya. Iya, anak-anak kan biasanya memiliki minat belajar yang berbeda-beda ya Bu Iya, ya. betul. Yang menarik selain itu juga dengan ice breaking Bu, Weh, meningkatkan semangat belajar anak supaya tidak lesu-lesu Bosan, udah sama iya. nggak bosan baru mau dimulai sudah gitu-gitu aja, jadi kita ice breaking dulu lah Iya, gitu, iya, supaya, iya. minat belajar anak itu muncul. Kemudian ada sesuai dengan kurikulum kita Ibu, kurikulum merdeka, tidak lupa untuk menyanyikan dimensi profil Pancasila. Ini yang utama Bu ini ya. Itu, Ibu. Iya, dimensi ya, profil dimensi pelajar Pancasila Iya. ya. Nah, ini menarik sekali. Iya. Apakah ada yang lain Ibu Umiati? Yang strategi lain? Ada. Nah, apa itu? Untuk bergotong royongnya menyelesaikan suatu masalah, anak-anak harus berdiskusi. Yes. Ya, berdiskusi Bu.
kemudian mereka mempresentasikan ke depan. Seperti itu. Baik, nah ini kalau saya lihat dari persiapan Ibu Umiati, menurut saya anak-anak nanti besok akan menyenangkan. Yang pertama nih, Ibu sudah mempersiapkan PPT, audio visual. Ini yang sekarang memang anak-anak apa ya? Beberapa anak ada beberapa tipe belajarnya yang suka audio ya. Kemudian juga bisa langsung melihat ya visual begitu. Apalagi dikolaborasi antara audio visual dan mungkin ice breaking. Ini memang anak-anak memang perlu penyegaran ya. Kita membangkitkan semangat belajar anak begitu ya, supaya kesiapan belajar mereka benar-benar sudah siap sehingga kita Ibu Umiati besok itu sudah mempraktekkan masuk ke pembelajaran inti, mereka memang sudah persiapan. Juga ini bagus sekali berdiskusi, kemudian ada bergotong royong ya, bergotong royong masuk ke dalam diskusi kelompok. Nah, ini juga bagian dari apa ya, ciri-ciri kurikulum merdeka. Kita akan meningkatkan P5 ya, penguatan pelajaran Pancasila begitu ya. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang baru, juga sekaligus harus kita laksanakan, terutama di SD Xaverius II Jambi. Nah, baik Bu Umiati, terima kasih banyak nih obrolan kita. Mudah-mudahan besok saya dan Ibu Umiati tentunya bisa melihat bagaimana sih anak-anak dapat mengeksplorasi kemampuannya begitu ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Xaverius II Jambi ya. Semangat dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan besok semuanya berjalan lancar ya. Selamat pagi, terima kasih Bu Umi ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Baik, hari ini sebelum belajar supaya kita dapat belajar dengan baik, kita awali dengan berdoa. Baik, untuk memimpin doa hari ini, persilakan Rahel. Ya, semuanya bisa berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mohon bantulah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Kami yakin kepandaian tanpa kebaikan hati tak akan memberi bahagia. Maka berilah kekuatan kepada kami untuk menambah kepandaian serta kebaikan hati dengan tekun, supaya kelak di kemudian hari kami dapat berguna untuk nusa dan bangsa, serta dapat memuliakan Tuhan sampai pada hari kematian. Amin. Terima kasih Rahel sudah memimpin doa. Baik, Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Iya, ya, baik. Maxi ya. Oke, makan tisu di sini. Maxi. Oke. Ada yang tahu kenapa tidak masuk? Sakit. Ya, sakit ya. Nanti Ibu akan tulis di sini. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, semuanya diminta berdiri dulu kan? Ya, kita akan menyanyi dulu biar lebih semangat ya. Sudah siap? Ya. Oke, kita nyanyi dengan menggunakan gerakan ya. Oke, gerakan badannya ya. Ikuti Ibu nanti gerakannya. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia.
selalu bergotong dan berakhlak mulia. Anak-anak kelas 4D harus memiliki akhlak yang mulia ya. Oke? Iya. Selanjutnya ibu mau ajarkan anak-anak untuk bersama-sama tepuk PPK ya. Masih ingat tepuk PPK? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Iya. Baik, masih ingatkah dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Iya, masih ingat ya? Oke, apa sih kesepakatan kelas sebelum belajar? Kesepakatan yang kita belajar supaya belajarnya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa terus, tidak ngobrol. Tidak jalan-jalan dalam kelas ya. Oke, baik. Itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi anak-anak, tolong kesepakatan ini kita laksanakan dengan baik supaya dapat belajar dengan baik juga. Baik. Setelah ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tolong keluarkan buku bahasa Indonesia ya anak-anak. Ya, sudah dikeluarkan? Oke. Coba anak-anak amati gambar yang ada di depan. Ya, Bapak Ibu, asal usul. Ada gambar apa saja di sana? Baju adat. Baju adat. Adakah yang pakai jilbab? Ada. Ada yang kulitnya hitam? Ada. Kulitnya putih? Ada. Ini keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, mereka pasti asal usulnya berbeda-beda. Sekarang aku tanya, Jesaya, suku apa Jesaya? Nah, kalau suku Batak berasal dari mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara, berarti kita akan mempelajari asal usul nenek moyang kita ya. Oke. Namun ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita supaya anak paham melalui kegiatan menyalin lagu. Jadi nanti kegiatan anak-anak menyalin lagu supaya apa? Supaya anak-anak dapat menunjukkan rima. Ya, anak kasih tahu apa itu rima ya. Kemudian dapat menyalin lagu, mengubah lagu menjadi karya sendiri ya. Oke, ubah lagu dengan kata-kata yang anak-anak miliki nanti ya. Kemudian anak-anak diminta untuk membaca teks bacaan mengenai nenek moyang. Ya, nenek moyang dan mengamati gambar peta di sana. Kemudian anak-anak menulis atau mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks bacaan asal usul nenek moyang. Baik. Selanjutnya, anak-anak pernah mendengarkan lagu nenek moyangku. Nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu lagu nenek moyang. Nenek moyangku,
setiap bait atau lariknya. Di akhir kata setiap larik ini terdapat akhiran apa? T. Ini apa nih? Kemudian nah, inilah kita akan belajar tentang rima. Kalau ini akhirannya T, di sini A, kita sebut rimanya A B ya. Nah, kalau yang di sini B Ibu mau tanya dengan Fiorenza. Jadi ini rimanya apa? Iya, AB. Maka pada lagu Nenek Moyang ciptaan Ibu Sud berima apa Nana? AB. AB. Oke. AB ya. Baik, sebelum itu kita lanjut ke SD. Baik, nanti Ibu minta dari belakang untuk menjawab. Ya, ini berkaitan dengan apa? Kita belajar dari Kota-kota. iya, nama daerah di Indonesia. Ibu minta untuk paling belakang. Natasha ada. Nomor 1 apa Natasha? Natasha? Apa? Betul atau salah Nana? Betul. Yang kedua, Fiorenza. Lampung. Betul. Iya, betul. Mana saya? Surabaya. Kemudian baca sini lahir boleh? Apa lahir? Ayo. Siapa yang bisa jawab nomor 4? Iya. Bengkulu. 5. Siapa yang bisa jawab nomor 5? Ya, saya Bali. Bali. Kemudian 6. Jonathan. Apa? Bali Papan. Iya, betul. Lanjut. Siapa lagi yang bisa menjawab? Yang ke-7. Jambi. Jambi ya, bukan Jamtos ya. Jambi. Saya. 8. Saya. Aida. Apa? Salah. Ya, saya apa Jesa? Tasik. Tasik. Ya, gimana Tasik? Jawa Barat ya. Saya Ayo. Salah 3. Ya, Clarissa Hernandez. Palu. Palu, Clarissa. Terus Singaraja. Singaraja. Nomor 12. Kauna. Ada nggak kota Jambi? Ada. Baik. Kita lanjut. Pinter ya. Baik, ini kita tentang rima ya. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik ya, yang di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Kemarin tadi ada yang akhirannya T. Nah, yang ada akhirannya apa tadi? Ya, A. Itu setiap lariknya pasti ada akhiran yang sama maupun berbeda. Ya, huruf akhirnya sama dapat ditemukan pada baris ya, pada baris yang berurutan itu disebut berima AA B B. Kemudian atau kalau sama semua ya setiap larik itu disebut rima AA AA. Rima dapat pula pada baris yang berselang-seling. Kayak yang tadi berselang-seling disebut berima AB. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Oke, baik. Ibu akan membagikan lembar ini untuk anak-anak terdekat. Ya. Buka bukunya. Buku paketnya dibuka. Sudah. Oke, buku paketnya sudah dibuka. Duduk berkelompok ya. Oke, halaman 105. Baik anak-anak, sudah ada temannya yang menyelesaikan lagunya, yaitu J saya. Kita dengarkan
suara emasnya Jesaya mau kirimkan dari emas. Iya, bintang kecil. Ya, silakan Jesaya. Medan di Sumatera Utara sangat indah menghias Sumatera. Sangat inginku kembali ke sana, bertemu kakak dan semua saudaraku. Oke, tepuk tangan untuk Jesaya. Selanjutnya siapa yang sudah selesai? Oke, Jepan. Boleh Jepan maju ke depan. Bantu apa Jepan? Di sana. Report ya. Oke, boleh silakan. Indonesiaku, padamu Pancasila dasar negaraku. Negara besar, negara hebat, negara bineka tunggal ika. La 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 la. Aku bangga jadi anak Indonesia. La 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 la. Aku bangga jadi anak Indonesia. Iya, terima kasih. Indonesia. Selanjutnya, baik anak-anak sudah ada yang selesai membaca ya? Sudah belum? Nah, setiap kelompok nanti anak-anak menuliskan ya, menuliskan cerita yang menurut kalian bagaimana asal usul nenek moyang kita di kertas ini, ya. Bagaimana setelah membaca secara keseluruhan, kemudian setelah melihat peta, ya, setelah melihat peta, bagaimana asal usul nenek moyang kita menurut kelompok anak-anak, ya? Mengerti? Baik, di sini ada tulisan kelompok, tulis kelompok berapa, kemudian siapa saja nama yang ada dalam kelompok kalian, ya? Paham? Di bawahnya ya anak-anak ya. Kalau sudah selesai siap-siap yang itu panggil maju ke depan. Semuanya sudah mendapatkan lembar sudah? Oh betul di sini. Oke, satu kelompok. Ya, tulisan di bawah kelompok itu semua Ya. Jangan lupa tulis asal. Oke, baik kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok Jesaya. Baik Jesaya dan teman-teman, coba informasi apa yang sudah didapat dalam membaca teks tersebut. Selamat pagi teman-teman dari Pak Guru. Kami dari kelompok 4, kami akan mengusulkan asal-usul nenek moyang kita. Awalnya, manusia pertama datang dari Homo erectus dari Afrika. Tentu saja mereka tidak datang begitu saja. Mereka berpindah ke Eropa, Asia, dan sebagainya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Terima kasih. Ya, terima kasih Jesaya. Sampai ke Indonesia. Anak-anak sudah semua membaca teks tentang nenek moyang. Ya, nenek moyang kita mendapatkan informasi manusia pertama yang datang adalah Homo erectus Dari Afrika. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ke Indonesia. Kemudian mereka beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Ada yang ke Sumatera, yang di peta itu coba
berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain dari Australia seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Ada yang nenek moyangnya dari Tionghoa? Ya, ada Alexander. Ya, Fiorenza. Nah, ini kita sudah belajar juga mengenai mengubah lagu ya dengan kata-kata sendiri, belajar untuk mengubah lagu, bagaimana 5 lagu yang sudah diciptakan oleh anak-anak ya. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang rima, tentang mengidentifikasi dan teks bacaan menjadi informasi dari teks bacaan maupun peta. Bagaimana perasaan hari ini setelah kita bergerak, menyanyi, terus kemudian ada yang mempresentasikan. Bagaimana perasaannya? Ya, tidak ada yang sedih? Tidak, syukur kalau tidak ada yang sedih. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Nanti dilanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila bersama-sama. Semua berdiri. Oke, semuanya berdiri. Kita bergerak lagi ya. Siap? Siap. Oke, sekarang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, serius, agaris, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik ya. Kita nanti bisa lanjutkan untuk presentasinya ketika ada pertemuan pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Baik, simpan buku bahasa Indonesia, kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Baik, selamat pagi Ibu Umiati. Selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Ibu kemarin kan Ibu Umiati sudah kita berdua sudah belajar bersama ya dalam observasi bersama pembelajaran untuk anak-anak kita kelas 4 begitu. Nah, kita ingin nih berbincang-bincang dengan Ibu Umiati terkait pembelajaran kemarin, pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira bagaimana refleksi Ibu atau hal yang Ibu rasakan karena kemarin Ibu sudah belajar bersama begitu dengan anak-anak. Kita juga Ibu juga kemarin juga bersama-sama di dalam kelas begitu. Nah, bagaimana sih catatan atau hasil yang Ibu peroleh pada pembelajaran kemarin, Ibu? Pada saat pembelajaran kemarin, pembelajaran diferensiasi itu, saya merasa senang, Ibu. Iya, yang membuat saya senang, saya bisa dekat dengan anak-anak didik saya. Kemudian dengan antusias anak, bagaimana saat anak itu di awal kita ajak anak-anak untuk
bersenang-senang dulu, dalam arti kita bernyanyi bersama yang tetap dalam konteks bernyanyi sesuai dengan kurikulum Merdeka, mengenalkan dimensi profil Pancasila melalui lagu. Ya, setelah itu kita lanjut dengan speaking gitu. Saya merasa senang melihat antusias siswa, baik secara belajar secara individu, mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok seperti itu. Kemudian anak-anak juga senang, antusias untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil belajarnya. Dari berbagai proses, anak menghasilkan sebuah produk. Nah, seperti kemarin anak-anak mengubah lagu dengan kata-katanya sendiri, sesuai dengan daerah maupun keadaan negara Indonesia. Seperti itu. Anak-anak bisa menentukan rima dalam lagu tersebut. Seperti itu, Ibu. Dan mereka mencoba untuk menyanyikan ke depan dengan percaya diri. Begitu juga yang tugas kelompok, Ibu. Yang tugas kelompok, anak-anak membaca dari cerita yang sudah disediakan. Anak-anak bisa memahami bagaimana menggali informasi dari membaca maupun dari gambar yang sudah ditayangkan seperti peta. Bagaimana sih asal-usul nenek moyang kita? Anak-anak dapat menggali informasi tersebut dari membaca, Ibu. Seperti itu. Dan dengan percaya diri mereka bersama-sama mempresentasikan ke depan. Itu yang membuat saya senang sekali. Anak saya ternyata aktif seperti itu. Selain itu juga anak-anak yang membuat pembelajaran menjadi tujuannya menjadi tercapai juga. Namun belum begitu maksimal, Ibu. Belum begitu maksimal. Dikarenakan apa? Karena di sisi lain kita lihat dari kontennya ada siswa itu ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang memiliki hobi membaca, ada yang memiliki hobi menyanyi, malah banyak. Ada yang memiliki hobi menulis. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi kadang-kala ada anak-anak yang mengalami kesulitan saat bagaimana sih kalau menulis sebuah lagu, mengubah kata-kata. Kadang-kadang anak kosakatanya itu masih terbatas kalau anak-anak yang pasif ya, Bu. Seperti itu. Kemudian dengan teknik pembelajaran yang saya gunakan salah satunya ice breaking itu, Bu. Ice breaking itu bisa membuat anak lebih semangat lagi. Yang tengah-tengah pelajaran, kelihatannya murid saya ini sudah lesu, kurang bersemangat lagi. Kita bangkitkan dengan ice breaking yang menantang anak untuk lebih semangat lagi belajar. Seperti kemarin menebak sebuah gambar menjadi nama-nama sebuah daerah yang ada di Indonesia. Itu sangat menurut saya menambah wawasan anak juga. Seperti itu, Ibu. Baik, nah tadi Ibu Umi sudah menyampaikan ya, memang yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan kemarin itu bisa mendekatkan Ibu dengan siswa, dengan tipe belajarnya ya, dengan tipe belajarnya. Kemudian Ibu juga tadi menyampaikan pembelajarannya sangat terkesan karena ada ice breaking, ada ice breaking, ada ice breaking sehingga anak-anak yang yang loyo-loyo begitu dia terbangkit semangatnya begitu. Ingin bersama-sama menyampaikan pendapatnya. Oh, itu kalau gambar itu tuh nama daerah ini. Nah, gitu. Masalah salah benar, yang penting saya menurut pemahaman dia gitu, Bu. Mungkin selain ice breaking begitu ada mungkin tambahan tadi pembelajarannya sudah itu ice breakingnya, kemudian ada tujuannya, walaupun di sana tadi Ibu menyampaikan ada yang pasif, ada yang aktif, itu pasti namanya anak kan bermacam-macam, memiliki kompetensi ya, tidak apa-apa. Nah, bagaimana nih Ibu menggali anak-anak yang mereka yang pasif? Kalau anak-anak yang pasif itu saya minta anak-anak dalam kelompok, Bu. Kalau yang dalam kelompok kita gabungkan dengan anak-anak yang aktif. Anak-anak yang aktif itu harapan kita bisa jadi mentor sejauh, mentor sebaya. Seperti itu. Kenapa Ibu dengan temannya sendiri? Mungkin dia lebih senang bertanya dengan temannya. Kalau sama Ibu guru, takut. Seperti itu. Namun tidak lepas dari itu, Ibu. Saya sebagai guru harus membimbingnya juga, lebih memperhatikan anak yang pasif tersebut.
gitu. Iya, baik. Anak yang pasif sudah dibimbing, kemudian ada mentor tadi ya, ada yang mentor begitu. Nah ini kita masih berbicara tentang refleksi dulu ya. Anak yang pasif sudah Ibu gabungkan dengan anak yang aktif gitu ya. Nah ini tadi Ibu menyampaikan juga ada yang mungkin pada bagian menulis itu ya, mengubah lagu ya, menulis atau mengubah lagu dari teks bacaan itu menjadi sesuatu menggali informasi begitu. Bagaimana mereka mengerjakannya menurut Ibu Umiati bagaimana begitu? Nah itu tadi Bu. Kalau secara individu dalam mengubah sebuah lagu sesuai dengan rima, karena pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya, kita dalam bahasanya, ke tata bahasanya ke rima, jadi anak-anak itu ada yang memang lebih kreatif menemukan rimanya, ada yang bingung. Nah di saat itulah anak-anak itu sudah mulai pasif. Nah, ketika anak-anak mulai pasif ini itu mungkin perlu suatu hal yang lebih konkret. Jadi bisa Nyata. nanti terimajinasi anak muncul gitu. Nah dari situlah kadang-kadang anak-anak mengalami kepasifan, mengalami kendala itu saat seperti itu. Gitu. Ya. Dan Ibu Umi sudah mengakomodasi semuanya, yang pasif, kemudian yang aktif juga semakin mempertahankan. Dan kemarin Ibu ketika berdiskusi ataupun mengerjakan tugas-tugas individu, anak-anak saya minta, anak-anak kalau membuat sebuah lagu anak-anak diubah dengan kata-kata sendiri, tapi perhatikan rimanya, boleh dihias dengan menggunakan gambar bagi anak yang suka menggambar, disesuaikan Ibu, disesuaikan dengan lagu dan gambarnya. Itu ada yang antusias Bu, karena memiliki hobi menggambar juga seperti itu. Jadi sebuah lagu bisa di kreasi anak digambar juga, gambaran dan sebuah lagu. Itu mereka yang memang memiliki kompetensi, karena kemarin Ibu sudah mengelompokkan ada beberapa tipe belajar anak begitu. Luar biasa Ibu. Nah, kemungkinan ini apa atau bagaimana tindak lanjut Ibu Umiati ini setelah mengadakan proses belajar mengajar dengan pembelajaran diferensiasi dengan budaya positif dan juga dengan pembelajaran sosial emosional begitu. Kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu Umiati? Untuk tindak lanjut yang perlu saya kembangkan untuk kedepannya, yaitu tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena saya merasa bahwa pembelajaran ini cocok dengan berbagai mata pelajaran, tergantung kita berinovasi, berkreasi sesuai dengan pelajaran atau materi yang akan kita sampaikan. Kemudian dengan anak-anak yang pasif tadi Bu, kita lebih lebih mendekatkan diri kita kepada anak yang pasif. Kita menanyakan di mana kesulitannya, seperti itu. Artinya kita juga tidak lepas begitu saja mentang-mentang nanti sudah ada kelompok yang mumpuni di situ, nanti kita lupa gitu, tidak. Tapi di sini kita tetap harus membimbing, menuntun anak yang memang mengalami kesulitan seperti yang pasif supaya lebih aktif lagi dengan pembagian tugas. Dan kemudian saya harus menyediakan media pembelajaran yang menarik dalam arti sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau kemarin saya minta anak dalam berdiskusi itu membaca teks tentang asal-usul nenek moyang, saya hanya menggunakan satu kelompok 2 buku. Otomatis itu menurut saya kurang efektif. Harusnya saya harus memperbanyak sendiri atau saya ketik ulang, saya bagikan, jadi lebih efektif. Anak-anak semuanya aktif membaca dan menggali informasi, kemudian disimpulkan bersama dari mana sih asal-usul nenek moyang itu dalam konteks berdiskusi menyelesaikan masalah bersama. Seperti itu. Dalam saat membuat mengubah lagu, itu juga saya sebaiknya menampilkan hal-hal gambar-gambar atau
video pembelajaran yang membuat anak menjadi itu sebagai stimulus merangsang anak untuk berimajinasi di sana. Seperti itu Ibu. Kemudian saat pembelajaran berlangsung, saya meningkatkan lagi bagaimana ice breaking yang menantang, menarik, dan tentu saja tidak hanya ice breakingnya duduk-duduk aja, kita harus bergerak begitu. Lari-lari, suasana, lari-lari di tempat Ibu bisa. ya. Membuat suasana itu belajar itu yang menyenangkan dan bermakna seperti itu. Seperti kurikulum Merdeka kan seperti itu ya Bu, ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Lebih menyenangkan bagaimana anak itu lebih diajak senang dulu, diajak kesiapannya bagaimana, seperti itu. Kesiapan anak-anak lebih belajar. Baik, Ibu Umiati, terima kasih tadi tindak lanjut Ibu ya menambah media pembelajaran ya. Kemudian juga kemarin saya lihat juga Ibu dalam praobservasi semuanya sudah memang Ibu mempersiapkan dengan baik, tujuannya jelas. Kemudian dalam proses juga Ibu mengamati anak-anak memang merasa senang begitu. Tidak apa-apa, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tingkatkan. Ibu sudah menyampaikannya begitu. Nah, ini kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu Umi lakukan begitu. Ini kira-kira bagaimana? Apakah pada saat kemarin saja atau bagaimana? Atau menurut Ibu supaya praktis pembelajaran ini memang benar-benar tiap hari bermakna, menurut Ibu Umi bagaimana tindak lanjutnya? Iya Ibu, untuk tindak lanjut pengembangan belajar yang akan saya lakukan itu ya tidak hanya kemarin Ibu, sebaiknya ya saya harus melakukan dari sekarang dan seterusnya gitu, supaya juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu Umiati ya. Ini menjadi tidak siswa yang menjadi mentor, tapi Ibu dengan kemarin sudah merefleksi pembelajarannya, Ibu berusaha juga menjadi inspirasi bagi teman dan guru-guru kita begitu. Nah, baik, jadi untuk refleksi kita, kemudian tindak lanjut sudah Ibu Umi Yati sampaikan. Nah, kemudian Ibu untuk kita ingin berbincang-bincang nih pengembangan diri Ibu Umiati untuk selanjutnya ini. Nah, kira-kira aktivitas pengembangan diri yang akan Ibu Umiati kembangkan itu kira-kira bagaimana Ibu? Aktivitasnya bisa mengikuti berbagai seminar juga Ibu. Oh gitu. Iya, ikuti berbagai seminar, ikut walaupun seperti secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang seminar-seminar atau melalui Zoom maupun secara langsung dari pihak sekolah mendatangkan narasumber. Dari situ juga bisa mengembangkan bagaimana nanti pembelajaran yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, itu untuk pengembangan diri Ibu. Mungkin ada yang lain Ibu, pengembangan diri yang lain begitu, yang mungkin terkait dengan siswa misalnya, atau mungkin komunitas sekolah kita begitu. Pasti banyak nih ya. Mungkin kira-kira pengembangan diri yang lain yang mungkin perlu Ibu tindak lanjuti kemudian supaya tujuannya bisa tercapai. Ibu bisa menyampaikan ke kami begitu. Pengembangan diri selanjutnya itu ya selain tadi mengikuti berbagai pelatihan, kita juga lebih awalnya seperti berinovasi tadi Bu. Berinovasi ya. Kemudian lebih kreatif, lebih menggunakan media yang ada dari berbagai sumber seperti itu. Tidak hanya kita terpaku dari satu sumber untuk pembelajaran. Gitu. Iya. Kemudian Ibu terkait pembelajaran diferensiasi ya. Yang mungkin oleh pemerintah, artinya memang kurikulum Merdeka, sebenarnya kurikulum Merdeka tidak hanya pembelajaran diferensiasi, tapi kurikulum nasional juga harusnya seperti itu. Nah, menurut Ibu Umiati, pengembangan apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi?
pengembangan apa yang akan Ibu lakukan begitu? Lebih tertuju pada konten. Oke. Ya, konten. Alasannya Kemudian, mungkin? kita lihat dulu karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan selain itu kita saat pembelajaran kita lihat kesiapan peserta didik juga. Seperti itu. Selain itu juga dari segi prosesnya, strategi yang digunakan, proses itu juga lebih penting dan bermakna. Dari proses yang baik pasti akan menghasilkan sebuah produk yang baik pula, Ibu. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ini Ibu Umiati. Rasanya kayaknya sudah menguasai tentang pembelajaran diferensiasi ini ya. Iya, ada apa tadi? Konten, kemudian proses dan produk, dan kemarin sudah dilaksanakan. Nah, mungkin terkait pembelajaran sosial emosional, Ibu? Untuk sosial emosional ini untuk anak lebih ke, kalau bersosial itu seperti kita berdiskusi, anak diajak berdiskusi kelompok, anak harus bisa menerima teman yang ada yang ya kadang-kadang kalau kita bagi kelompok, Ibu, ada anak yang terima dengan anak yang itu, ada yang nggak mau, Bu, saya nggak mau dengan dia. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bersosial, kita harus apapun kondisi teman kita yang satu kelompok sebagai anak-anak tadi, kita harus terima, kita harus saling melengkapi, saling belajar itu saling memberitahu bagaimana kalau kawan mengalami kesulitan itu dalam konteks diskusi ya Bu ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah bersama seperti itu. Iya. Jadi ada saling menghargai di sana menghargai, ya, saling menghargai dengan adanya tadi diskusi ya, dengan adanya diskusi. Mungkin untuk terkait pembelajaran sosial emosional begitu, itu kira-kira dari Ibu Umiati penerapannya bagaimana di dalam kelas? Penerapannya untuk yang pengembangan diri, terkait dengan pengembangan diri Ibu, untuk penerapannya di dalam kelas, untuk yang mendatang itu bagaimana yang untuk pembelajaran sosial emosional? Untuk pembelajaran sosial emosionalnya diminta anak lebih percaya diri, jangan merasa minder seperti itu. Kita ayo bersama-sama, kalau memang kita harus presentasi ke depan, ya kita beri motivasi anak supaya mau. Tidak semuanya anak itu kalau disuruh maju mau, Bu. Jadi kadang-kala dia menolak seperti itu, menolak dengan berbagai cara, tapi kita tetap mendekatkan diri kepada anak tersebut supaya anak tersebut memiliki rasa percaya diri, dan kalau sudah berani presentasi ke depan atau maju ke depan di depan teman-temannya, kita beri apresiasi supaya anak-anak merasa senang. Kalau anak-anak masih SD, kadang-kala kalau diberi apresiasi itu senang ya Bu, semakin semangat seperti itu. Semangat. Oh, besok saya mau maju lagi lah, seperti itu. Iya. Bagus sekali Bu. Dan itu memang karakteristik setiap anak berbeda. Ada yang memang menonjolkan diri, dan ada juga yang tadi sudah Ibu Umi sampaikan, ada yang mungkin kurang kepercayaan diri, emosionalnya ini yang akan Ibu Umiati gali ya, akan Ibu Umiati gali. Nah, dari apa yang Ibu paparkan tadi dalam proses setelah observasi tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian pengembangan dirinya yang akan Ibu Umi lakukan ya, catat banyak sekali, sangat baik. Nah, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi? Jadi pengembangan diri yang akan Ibu tindak lanjuti begitu, ukuran keberhasilan yang akan Ibu capai apa kira-kira? Untuk tujuannya nanti kalau untuk pencapaiannya, di mana anak-anak bisa memahami sebuah materi atau pembelajaran yang sudah diberikan, gitu ukurannya Bu. Seperti itu, dari situlah kita bisa mengetahui, oh anak ini sudah paham dengan cara pemberian tugas dan sebagainya. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Kemudian nih tadi kan Ibu mau pengembangan diri ini kompetensi ya. Ibu sudah rajin webinar dan juga kemarin sudah diseminasi kepada teman-teman gitu ya tentang apa kemarin ice breaking juga ya. Ice breaking, tentang ice breaking. Jadi ya. Karena ice breaking itu sangat apa ya?
benar-benar bermanfaat sih, tidak hanya saat belajar, saat rapat, saat dalam situasi apapun seperti di pramuka Ibu ya. Kalau ada ice breaking anak-anaknya semangat, bergerak bersama seperti itu. Dan di kelas pun kalau kita menggunakan ice breaking sesekali itu ya baik-baik saja ya, lebih bagus seperti itu. Jadi dari situ guru pun juga harus kreatif menyiapkan sebuah ice breaking yang selalu berbeda seperti itu. Iya. Nah ini masukan bagi Ibu sendiri, karena kemarin waktu rapat Ibu Umiati saya suruh menyampaikan materi apa sih kemarin webinar, kemudian menyampaikan ice breaking pada saat rapat. Kita kayaknya kalau rapat tegang gitu ya. Maka mulai besok bulan April ya, karena kemarin kita Maret baru kemarin, April ingatkan saya untuk Ibu Yanti sebelum rapat kita ice breaking, karena ada materi yang bener-bener bener tidak harus formal begitu, tapi ada gairah, apalagi biasanya kan kita hanya pada saat raker ya, rapat kerja ice breaking atau rekoleksi, tapi ternyata di dalam rapat resmi juga perlu. Nah, terima kasih Bu Umiati ini supaya lebih cair lagi seperti itu. Iya, hal baru, artinya kemarin Ibu sudah mendiseminasikan ke teman-teman begitu. Baik. Nah, ini terakhir ya. Terakhir ini terkait masih ke pengembangan diri sih, masih pengembangan diri yang akan Ibu Umi sampaikan ya. Tadi sudah banyak baik untuk diri Ibu ya kan, dengan untuk anak-anak juga, untuk sekolah. Nah, kira-kira apa sih pendukung yang akan kita persiapkan begitu, pendukung supaya keberhasilan tadi tercapai begitu. Pendukungnya apa kira-kira menurut Ibu Umiati, apa yang perlu dipersiapkan begitu, baik dari Ibu misalnya atau dari yang lainnya misalnya? Kalau dari saya otomatis kita pakai zaman canggih ya Bu, kita pakai laptop, fokus dan sebagainya, PPT itu sangat membuat anak juga, kalau pembelajaran hanya berdasarkan bukan PowerPoint teks saja tanpa animasi itu kurang menarik. Kalau ada animasinya, anak-anak SD, usia SD ini kayaknya kalau ada animasi itu harapan saya namun harapan saya tidak hanya fokus pada animasi. Seperti itu hanya untuk penampilan seni supaya tidak monoton seperti itu, melalui PPT, melalui tadi menggunakan laptop LCD proyektor, audio visual dan video-video pembelajaran yang tentunya anak-anak itu lebih senang kalau kita tayangkan video pembelajaran. Jadi kalau hanya guru yang berceramah biasanya belum tentu didengarkan kan Bu, bosan mendengarnya itu saja. Jadi coba sesekali kita tampilkan video pembelajaran. Jadi anak-anak akan lebih fokus gitu. Lebih fokus, nanti kita ada tanya pertanyaan yang kita sampaikan. Jadi saat menonton atau menyaksikan itu tidak hanya sekedar menyaksikan seperti itu. Jadi supaya itu lebih bermanfaat, tidak disalahgunakan seperti itu Ibu. Iya. Sangat lengkap sekali tadi Ibu Umiati menyampaikan pendukungnya ya, ada PPT, video ya, video juga beragam ya. Kreasi Ibu sangat bagus dan tujuan utama adalah pembelajaran memang berhasil dengan baik ya, dengan baik. Nah ini menjadi acuan bagi Ibu juga, bagi Ibu nanti dalam mengajar juga untuk teman-teman yang lain. Nah ini mungkin ada pesan nih, terakhir lagi nih pesan nih. Nah ini pesan ini. Dan sebelum menutup kan ada pesan ini. Pesan apa yang mungkin Ibu Umiati akan disampaikan kepada Ibu Yanti juga kepada teman-teman atau mungkin secara umum kepada sekolah kita? Pesan apa terkait dengan tadi yang observasi, pembelajaran dan juga pengembangan diri Ibu? Pesan saya untuk kita semua ya, kita memanfaatkan media yang ada dan lebih kreatif lagi dalam menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada anak. Sekolah sudah memfasilitasi berbagai media, tinggal kita yang bagaimana memanfaatkannya seperti itu. Mari kita berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran di kelas bersama anak-anak seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Umiati. Baik Ibu, jadi
Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu tentang refleksi, kemudian juga tadi tentang rencana pengembangan diri yang akan Ibu kembangkan, juga pesan untuk kami. Semoga dengan pembelajaran yang kemarin Ibu Umiati terapkan tentunya memang membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter juga ya, tentunya dengan pengetahuan yang standar tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan, terutama nilai-nilai atau value di sekolah kita di Xaverius. Ya, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya Ibu. Baik Ibu. Baik, terima kasih dan waktunya kita kayaknya sudah mau istirahat ya. Makasih Ibu Umiati. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi, Selamat sukses pagi. selalu untuk Ibu. Ya. Gimana perasaannya Bu Umiati setelah kemarin ya sama-sama dibimbing lah Iya. seperti dengan Bu Mar terkait dengan membuat atau menyusun rancangan RPP Iya. diferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan KSE-nya. Gimana perasaan Bu Umiati? Perasaan sangat senang dan sangat terbantu, itu menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya Ibu dalam belajar bersama anak-anak dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Sebenarnya pembelajaran tidak hanya di kelas ya Bu ya, bisa di luar Bisa juga dimana sebenarnya, di luar kelas juga seperti itu. Jadi dengan bersama-sama Ibu Marianti saya juga merasa itu tadi terbantu. Ternyata pembelajaran yang seperti diferensiasi itu lebih lebih menarik dan tidak monoton seperti itu. Itu sudah digali dengan Bu Mar ya terkait dengan apa yang mau dikembangkan ke depannya dan berharap segera direalisasikan ya, tidak hanya pada proses karena kemarin diobservasi oleh Bu Mar, iya. tapi mungkin akan berlanjut ke hari-hari selanjutnya misalnya kayak gitu. Untuk apa yang area dikembangkan tadi ibaratnya kok udah menjadi capaian tadi kan, supaya tercapai. Nah kedepannya kiat-kiat apalagi dengan Umi, saya yakin lah itu pasti akan dilakukan yang kayak gitu luar biasa. Sudah menggerakkan bergerak serentak. Iya. Bergerak serentak lebih enak, lebih indah enggak daripada bergerak sendiri-sendiri. Iya, betul. Iya. Luar biasa Bu Umi, sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, sudah Ibu. meluangkan waktunya membantu Bu Mar udah menyelesaikan tugasnya yang dianya, tapi tidak berhenti hanya sampai di sini saja. Tetap dilanjutkan. Iya. Semoga banyak manfaatnya pastinya. Ya pasti banyak manfaat ini Bu. Ternyata dengan pembelajaran ini sungguh menarik, tidak membuat anak bosan. Kita bisa mengetahui bagaimana konten yang kita hadapi ini loh, bagaimana kan bervariasi Bu. Jadi kita dengan tahapan-tahapan seperti itu kita bisa lebih tahu bagaimana karakteristik anak. Kita juga tidak hanya belajar tapi belajar secara pengetahuan, tapi pengembangan secara berciri khas, berkarakter gitu, menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter, jadi anak-anak lulusan misal tingkat SD yang berkarakter seperti Bisa itu. nanti Bu Umi jadi role model di kelasnya. Harus Baru pertama kali mengimplementasikan RPP yang berdiferensiasi dengan terintegrasi budaya positif dan KSE. Bu Umi boleh sekali ini. Karena memang kami baru setelah ini ada guru-guru lain yang memang harus seperti itu. Nah, besok Ibu Juliana Aritonang juga kami supervisi terkait juga, beliau memang harus kami supervisi terkait dengan kenaikan tingkat ya, dan kami wajibkan 3 itu. Oke. Langsung ya bergerak sekaligus ya. Bergeraknya udah menyeluruh ya. Bergeraknya udah menyeluruh. Oke. Baik, terima kasih juga Ibu Ita atas kedatangannya. Kemudian Ibu Umiati yang sudah meluangkan waktu dengan sangat tepat. Kemudian pembelajaran menurut kita belajar kemarin juga sudah bagus, dan satu untuk PR kita, untuk PR Ibu Umiati, kita
mengimplementasikan kembali, menggerakkan teman-teman kita, ibu yang sudah memulai, kita bersama-sama supaya memang 3 pembelajaran ini menjadi hal biasa, rutinitas, sehingga memang tercapai tujuan kita, ya. Baik, itu saja.